A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat semua ya? Waalaikumsalam, mari. Semuanya sehat ini Bu? Kantong sehat? Akhir-akhir bulan begini ini biasa menjadi hari-hari yang oleh beberapa laki-laki suka dihindari. Tagihan datang mendesak, kebutuhan rumah juga datang mendesak, pas lagi tidak ada apa-apanya. Istri juga minta, mana ini untuk uang sayur, mana ini untuk uang lauk, mana untuk uang kebutuhan rumah, beli sunlight, beli sabun cuci, beli ini dan beli itu. Istri juga mendesak minta. Tapi tidak salah Bu, tidak salah. Ketika istri minta begini ke suami, ya itu sudah ikatan yang terjalin ketika menikah. Itu sudah ikatan yang terjalin ketika menikah. Dan sayangnya sekarang ini hal tersebut terbalik. Saat seorang istri yang harusnya dia menjadi tulang rusuk malah jadi tulang punggung. Paham maksud saya? Saat istri yang harusnya dia menjadi tulang rusuk di keluarga malah menjadi tulang punggung. Berarti ibu-ibu boleh tidak punya penghasilan? Punya penghasilan boleh Bu. Ibu punya usaha sendiri, jualan nasi kuning misal contoh, atau punya usaha jualan salad buah gitu, atau punya usaha jualan kue, atau bekerja, itu boleh. Tapi kewajiban untuk menafkahi keluarga tetap ada di pundak seorang suami. Lihat bagaimana cerdasnya Bunda Khadijah. Bagaimana yang ibu tahu tentang kisah Ibunda Khadijah dengan Rasulullah sebelum menikah? Bagaimana yang ibu tahu? Belum tahu. Jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, sebelum menikah dengan Rasulullah adalah bosnya beliau. Khadijah yang punya modal dagang, Khadijah yang punya kafilah dagang, Khadijah yang punya barang dagangan, dan Rasulullah salah satu orang kepercayaannya yang disuruh untuk menjual pergi dagangannya. Disuruh pergi menjual dagangannya. Itu gambaran antara Ibunda Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasulullah terkenal memiliki sifat amin, Al-Amin. Makanya Rasulullah mendapatkan julukan di antara orang-orang Quraisy saat itu sebelum menjadi nabi ini sudah terkenal dengan Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang terpercaya. Makanya Khadijah suka bekerja sama dengan Nabi Muhammad. Jadi sudah ada gambarannya Bu ya, bagaimana posisi Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah. Beliau adalah bosnya Rasulullah. Kemudian setelah menikah, apa yang dilakukan Khadijah? Menyerahkan seluruh bisnisnya kepada Rasulullah. Karena beliau tahu, karena beliau paham bahwa tugas mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang laki-laki. Tugas mencari nafkah
adalah kewajiban seorang suami. Dan itu juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Qawwam. Maka setelah menikah, apa yang dilakukan Ibunda Aisyah? Gini aja. Mana jatah saya? Begitu. Mana jatah saya setiap bulan? Tapi beliau cerdas. Seluruh usaha bisnisnya diserahkan ke Rasulullah untuk mengurusi. Sekarang kamu bosnya. Saya hanya istri kamu. Dan itu yang di saat ini, di masa-masa ini, menjadi fenomena yang terbalik. Sangat-sangat disayangkan Ibu, sangat-sangat disayangkan ketika seorang wanita, ketika seorang istri diperintah juga oleh suaminya untuk mencari nafkah. Mungkin di beberapa sisi merasa saling terbantu ya, tapi akan memiliki ujung yang runcing, Bu. Apa ujungnya itu? Saat konflik. Ketika ada konflik, muncullah di pikiran istri, saya tidak butuh kamu. Kan selama ini saya yang cari. Kan selama ini juga saya yang mencari. Urusan dapur, kebutuhan rumah, kan saya yang membiayai. Di sini masalahnya. Maka salah saya termasuk orang yang tidak setuju ketika seorang suami menyuruh istrinya untuk mencari nafkah juga buat menghidupi keluarga mereka. Tapi kalau istri punya penghasilan itu boleh. Hanya kewajiban menafkahi bukan dari dia. Istri punya penghasilan dari jualan, istri punya penghasilan dari kerja di instansi. Tapi kewajiban bayar rumah, kewajiban memenuhi uang belanja dapur, kewajiban untuk isi token listrik, kewajiban bayar air, kewajiban untuk makan sehari-hari tetap dari suami. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya dalam tanda kurung yang halal. Yang halal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang mulia ini. Semoga kita dalam pertemuan ini bisa menjadi bernilai pertemuan yang berharga, pertemuan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita berdoa, kita memperbaiki niat, kita meluruskan hati bahwa saya datang ke kajian ini semoga bisa menjadi ladang ilmu yang bermanfaat bagi saya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami baca itu menjadi pahala bagi kami. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami baca mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan kepada siapapun yang berhak atas diri kami. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami baca mengalir pahalanya kepada penulis buku dan juga orang-orang yang berjasa dalam terbitnya buku ini. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami baca menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kami di masa lalu. Ala hazini as-salihah al-Fatihah. Allahumma inna nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah
wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa thawabi wa qurbih. Allahumma ighfir li muallifi hadzal kitab, Allahumma ighfir li syurrahi hadzal kitab, Allahumma ighfir li walidina, Allahumma ighfir li asatidatina, Allahumma inna nas'aluka lana wa lahum afiyataka wa maghfirataka wa afwak. Amin. Baik. Jadi mulai hari ini Bu, kita akan membahas satu buku yang menarik sekali. Itu saya dapat di penjelasan, saya dapat bukunya itu lewat Google, internet. Karena kalau mau dibeli di sini kejauhan dan tidak ada yang bisa beli. Belinya harus di Saudi gitu. Harus dititip dulu, siapa tahu nanti Ibu Desi umroh lagi berangkat, saya titip ke Ibu Desi aja. Atau mungkin ada ibu-ibu yang lain berangkat umroh gitu, Ibu Lika, Ibu Ebi, Ibu Asniar. Ibu Asniar ya? Asrina, terputar-putar Ibu Asrina. Asrina, anaknya Ibu Wilyanti, Ibu Wilyanti, Ibu Iren, Ibu Made, atau Ibu, saya lupa ya. Uminya Reski, Ibu Anita. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita semua untuk berangkat ke Tanah Suci nanti insya Allah. Nanti kalau ada yang kesana saya titip bukunya Bu. Jadi insya Allah mulai hari ini sampai seterusnya kita hari Kamis itu membahas kitab tentang hakadza takunul ummahat. Beginilah seharusnya seorang ibu. Beginilah seharusnya seorang ummi, seorang ibu, seorang mama. Jadi membahas tentang bagaimana lika-liku seharusnya seorang ibu menurut kacamata syariat Islam. Saya mulai dari sebuah pertanyaan. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada seorang wanita dan tidak diberikan kepada laki-laki? Silakan. Bisa mengandung dan melahirkan. Bisa mengandung dan melahirkan. Oke, betul. Kalau dari segi perasaan. Dari segi perasaan. Lebih lembut kayak adonan kue, saya dengar itu lebih lembut ya. Lebih peka. Ini masih ada hubungannya tadi dengan jawaban Ibu Anita, bisa mengandung dan melahirkan. Langsung semangat juga. Masya Allah, alim soleh. Nah, semoga jadi anak yang alim soleh insya Allah. Masih ada hubungannya ini dengan bisa mengandung dan melahirkan. Allah menciptakan wanita untuk mempunyai rahim. Dan lewat rahim tersebut akan dilahirkanlah generasi-generasi yang baru. Tidak mungkin Allah hanya menciptakan rahim, tapi Allah juga tidak memberikan modal-modal yang lain kepada wanita dalam mengasuh rahim tersebut. Tidak mungkin. Allah Maha Adil. Pernah ada penelitian Bu dilakukan, ada orang iseng-iseng disampaikan sama Ustadz kami. Iseng-iseng, laki-laki pengen nyobain bagaimana susahnya kontraksi ketika ibu-ibu sedang hamil, sedang mau melahirkan. Bagaimana susahnya kontraksi itu. Tidak kuat Bu, baru sampai pembukaan 7 sudah menyerah. Ini kalau baru sampai bukaan 7 tidak melahirkan ini orang, iya kan? Tidak lahir-lahir anak gitu. Ini sekelas laki-laki yang itu katanya tulang-tulangnya lebih besar dari perempuan, fisiknya lebih kuat dari wanita, tapi kontraksi cuma sampai bukaan 7 mampu. Betul. Perempuan lebih kuat menahan sakit? Belum. Dikit lagi. Ayo Bu, dicari Bu. Dicari Bu.
Ayo Bu, dicari Bu. Rasulullah pernah berkata seperti ini. Khairun nisa nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari suku Quraisy. Kenapa wanita dari suku Quraisy memiliki kelebihan daripada wanita dari suku lain? Karena pertama, mereka paling lembut terhadap anak-anak. Dan yang kedua, mereka paling mampu untuk menjaga harta dan harga diri suaminya. Jadi, dua kelebihan yang Allah berikan kepada wanita dan tidak diberikan kepada laki-laki, yaitu yang pertama, kasih sayang yang tiada batas. Dan yang kedua, penyabar, Bu. Penyabar. Saya rasa semua ibu-ibu di sini orang-orangnya sabar ya. Tidak ada yang suka Buffetto ya. Iya, betul. Itu terkesan pembelaan. Tapi saya sudah merasakan kok, saya sudah merasakan. Memang wanita itu harus Buffetto. Kalau wanita tidak Buffetto satu hari, ada yang salah itu. Jadi Reski ingat-ingat itu. Ingat-ingat itu. Karena wanita itu tidak bisa ditebak. Iya kan? Tidak bisa ditebak. Apalagi kalau lagi halangan, antum tidak ada salah, tiba-tiba ada pemarah. Ya. Tidak ada salah, tiba-tiba ada pemarah. Ditanya sama mereka, kenapa saya dimarah? Saya juga tidak tahu, cuma pengen marah saja. Tapi ya seperti itu. Maka ketika mereka lagi sedang berapi-api, antum jangan berapi-api juga. Terbakar rumah. Paham ya? Ketika mereka sedang berapi-api, antum harus jadi airnya. Jangan ikutan jadi api karena rumah akan terbakar. Astagfirullah. Maka dua kelebihan yang diberikan wanita, yang diberikan Allah kepada wanita, yaitu mereka memiliki kasih sayang dan sabar. Kasih sayang dan sabar. Kasih sayang, maka wanita yang paling terbaik kalau ingin mencari rezeki, kalau ingin cari jodoh, pertama lihat wanita tersebut sayang tidak sama anak-anak. Itu penting. Ya. Karena wanita-wanita modern sekarang itu banyak yang memiliki pemikiran, saya tidak mau punya anak. Pernah dengar konsep child free? Iya kan? Saya tidak mau punya anak. Ya saya menikah saya tapi tidak mau punya anak. Kenapa? Mengurus anak itu ribet. Mengurus anak itu susah. Atau saya khawatir nanti tidak bisa mengurus anak dengan sebaik-baiknya. Ini konsep pemikiran yang keliru. Maka kalau mau cari jodoh, carilah jodoh yang pertama penyayang sama anak-anak. Wanita yang penyayang sama anak-anak. Ini rezeki ini cuma pura-pura sih, sebenarnya so ada dia tahu ini. Dan ibu-ibu juga supaya bisa menjadi wanita yang mendapatkan pujian seperti Rasulullah, sebagaimana wanita Quraisy mendapatkan pujian, tirulah sifat-sifat kebaikan dari mereka. Sayang kepada anak-anak. Kemudian kesabaran tanpa batas. Kita bahas tentang sabar, Bu ya. Ibu pernah dapat kasus perempuan, mohon maaf, perempuan diselingkuhi sama suaminya, terus ketika suaminya minta maaf, tidak akan, maksudnya orang lain itu menganggap tidak ada lagi kata maaf untuk si suami nih, karena sudah kelewatan sekali. Tapi ujung-ujungnya si wanita sabar dan sudah, tidak apa-apa, yang penting kamu mau merubah. Pernah dapat yang seperti itu? Pernah. Ini bukti, Bu. Ini bukti bahwasanya memang wanita itu kesabarannya di atas laki-laki. Wanita itu kesabarannya di atas laki-laki. Mungkin ada laki-laki yang sabar, tapi 1-2 saja. 1-2. Maka dua kelebihan ini
Duduk di depan, Bu. Biar ndak dingin atau masuk angin nanti bahaya. Apa dingin AC-nya ini 2 PK. Baru dicuci lagi. Baik. Saya lanjutkan. Karena 2 kelebihan yang Allah berikan kepada wanita ini, makanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tugas yang tidak mudah bagi wanita. Apa tugas tersebut? Menjaga anak. Bukan hanya menjaga tapi sampai mendidik, membentuk, dan yang namanya mengarahkan anak tersebut untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Hadis mungkin yang pernah sering kita dengar ketika seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man abarrun nasi bihusni sahabati?" Kepada siapa saya harus lebih berbakti di antara kedua orang tua saya? Jawaban Rasulullah apa? Ibumu, 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 baru ayahmu. Ibu 3 kali, ayah sekali. Itu menandakan tentang bagaimana peran ibu sangat-sangat penting. Tugas ibu sangat-sangat sekali berat. Sampai Rasulullah memberikan kelebihan 3 kali di atas ayah. Bagaimana cara paling termudah untuk menghancurkan sebuah generasi? Hancurkan ibunya. Hancurkan para ibu. Maka bisa dijamin generasi selanjutnya pasti akan rusak. Saat seorang ibu tidak mampu bertahan dengan kesulitan mendidik anak, saat seorang ibu tidak mampu untuk menjaga bagaimana urusan di dalam rumahnya. Lapangan kerja ibu itu tidak besar ya, tidak besar, tergantung masing-masing. Lapangan pekerjaan ibu itu cuma seluas rumahnya. Tapi dalamnya itu yang berlapis-lapis. Ibu pikir bagaimana supaya rumah saya ini kelihatan rapi. Ibu berpikir bagaimana supaya makanan di rumah saya ini tetap ada. Bagaimana supaya suami saya bisa makan, bagaimana supaya anak-anak saya bisa makan. Kemudian berpikir lagi, bagaimana pakaian mereka. Makanya saya terharu sekali itu kalau misalnya istri saya itu bilang, nanti saya belikan baju. Ih, Masya Allah. Tiba-tiba datang paket. Saya tanya, dari mana paketnya ini? Saya beli online. Apa isinya? Baju buat kamu. Wih, Masya Allah, terharu saya. Lalu saya tidak pernah minta loh. Saya tidak pernah minta. Mana? Cuma sayangnya laki-laki itu tidak bisa. Saya pribadi. Saya itu susah mengekspresikan hati saya. Susah untuk menyampaikan. Dan saya tidak mau bilang, oh Masya Allah, terima kasih gitu. Tidak mau begitu. Bukan apa ya, susah saya rasa. Susah, entah itu gengsi kah atau bagaimana kah. Tapi rasa syukur itu ada. Berterima kasih gitu ada. Ketika dibilang, nanti saya belikan baju ya supaya baju yang dipakai buat kajian tidak itu terus. Wih, Masya Allah. Susah saya ungkap. Oh ya, terima kasih banyak ya. Ini begini. Susah saya ungkapkan. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Makanya lapangan pekerjaan ibu itu tidak luas, tapi dalamnya berlapis-lapis. Rumah bagaimana kelihatan rapi, makanan orang yang dalam rumah seperti apa,
Saya itu seringkali ditegur sama istri saya itu soal bagaimana membawa makanan ke orang tamu. Saya ini kan lama hidup di pesantren, lama hidup di asrama. Jadi kalau ada tamu datang ke kamar, ya sudah, ayo buka makanan, kita makan duduk sama-sama gitu. Pernah satu kali awal-awal menikah, saya mau bawa cerek sama gelas cangkir, dimarahi, pakai alas. Dibilang pakai alas gitu. Apa bedanya? Saya bilang apa bedanya? Janganlah, supaya lebih sopan gitu. Lebih sopan pakai alas. Itu Bu, saya kalau sediain orang makanan dulu, kalau datang ke kamar berkunjung itu ya cuma taruh gelas, taruh yang namanya cangkir, kita buat seduh teh sama-sama, seduh energen, seduh susu gitu sama-sama. Ini setelah menikah, kalau beli gelas tuh harus sama bawahan-bawahannya itu. Harus sama piring-piringnya, Masya Allah. Saya tidak komplain, saya tidak komplain. Bersyukur, saya jadi tahu, oh ternyata selama ini kenapa di rumah itu selalu kalau beli cangkir sama bawahnya. Fungsinya untuk supaya kalau minum teh panas taruh di bawahnya gitu, pakai piring kecilnya buat minum. Itu fungsinya. Enggak Bu, saya bercanda Bu. Saya bercanda. Ternyata sedetail itu loh wanita memperhatikan tentang konsep rapi dalam rumah. Maka bersyukurlah ketika punya istri yang selalu memperhatikan bagaimana rapi itu dalam rumah, selalu rapi. Bagaimana ketika menjamu tamu itu bukan hanya sekedar menjamu, tapi juga diperlihatkan sopan santun dalam menjamu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tadi saya sampaikan tentang tanggung jawab wanita dan ruang lingkup pekerjaannya yaitu dalam rumah. Maka bagaimana konsep yang namanya rumahku surgaku itu ada di tangan wanita. Bagaimana orang-orang yang tinggal di dalam rumah, anak-anak, suami, merasa rumahku surgaku itu ada di tangan wanita. Ada di tangan istri, ada di tangan ibu. Saya pernah mendapat aduan dari seorang ibu yang hampir tidak mampu lagi mengurusi kenakalan anaknya. Sudah diusahakan pendidikan yang terbaik oleh ibunya, sekolah di Jawa, anaknya tidak betah, bikin masalah, diusir. Disekolahkan sekolah yang terbaik di Palu, anaknya tidak betah juga, dikeluarkan. Dikit-dikit dapat telepon, ibu anaknya kemana? Ibu anaknya kok ini, ibu begini. Memang ketika seorang ibu menjadi single parent itu tanggung jawabnya menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Maka ketika mendapat aduan seperti itu, mulai saya berpikir, jangan-jangan bisa jadi selama ini anak tersebut tidak atau selalu membuat onar, selalu membuat kenakalan di luar karena dia tidak betah tinggal di rumah. Entah mungkin ibunya yang terlalu sibuk dengan pekerjaan untuk membiayai sendiri 3 orang anaknya sehingga lupa untuk memberikan kasih sayang secara utuh kepada anak-anaknya. Atau mungkin karena kakak-kakaknya yang suka menindas adiknya ini. Intinya bahwa saya mendapat satu kesimpulan, mungkin anak tersebut tidak merasa nyaman di rumahnya.
sehingga selalu urusannya itu keluar dari rumah, lebih suka tinggal di luar, kumpul sama teman-temannya daripada harus tinggal di rumahnya sendiri. Maka kembali lagi kepada konsep pertama tadi, Bu. Rumahku surgaku itu ada dalam tanggung jawab seorang ibu. Bagaimana menjadikan rumah itu supaya setiap orang yang tinggal di dalamnya merasa selalu rindu untuk pulang. Tidak suka berlama-lama di luar. Tidak suka berlama-lama di luar. Maka ini bukan tanggung jawab yang mudah. Allah sudah menyampaikan wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kamu di rumah-rumahmu. Jadi langkah pertama yang seorang ibu harus lakukan agar bisa menjadikan rumahku surgaku, jangan banyak keluar. Tuh. Bagaimana dia mau menyusun rumahnya ini, mau membuat rumahnya itu menjadi seperti surga kalau dia jarang di rumah? Jelas kan? Jelas kan? Lebih banyak kumpul dengan teman-teman sosialitanya. Gitu. Lebih banyak beraktivitas di luar rumahnya. Terus ketika masuk waktu libur, Sabtu Minggu atau Sabtu Ahad, leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh, Bu? Leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh itu yang begini bentuknya terus terbang, itu dimainkan sama anak, layang-layang. Leyeh-leyeh itu pengennya santai-santai. Orang kan kalau kerja dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, ya kan, bahkan ada terus sampai malam kadang-kadang. Masuk hari Sabtu Minggu itu pasti pengennya malas-malasan, pengennya istirahat gitu, nggak mau kerja apa-apa, santai-santai menikmati waktu senggang yang ada. Senin sampai Jumat keluar di kantor, ya kan. Sabtu sama Minggu pengennya santai-santai. Kapan rumah mau dibentuk jadi rumahku surgaku? Pertanyaannya. Maka kami sampai kepada kesimpulan lewat catatan penulis di sini, untuk membentuk rumahku surgaku dimulai dari seorang istri yang bertanggung jawab penuh atas rumahnya dan menghabiskan waktunya lebih banyak di rumah daripada di luar. Karena saat seorang istri lebih banyak menghabiskan waktu di luar, bagaimana orang lain yang tinggal serumah dengan dia ingin bisa merasakan kesenangan, kenyamanan di dalam rumahnya? Tidak bisa, susah. Maka hanya akan ada dua pilihan, rumahku surgaku atau rumahku nerakaku. Iya kan? Rumahku surgaku atau rumahku nerakaku. Tinggal mana yang mau dipilih. Saya kembali menarik di pembahasan awal dalam kajian ini tentang keutamaan wanita yang tidak Allah berikan adalah dalam hal mendidik seorang anak. Wanita diberikan kesabaran yang lebih daripada laki-laki, dan wanita diberikan kasih sayang dan kelembutan yang lebih daripada laki-laki. Membahas tentang perkara mendidik anak, Ibu, ada satu hal yang paling penting yang mungkin kita tidak sadar kadang-kadang dalam konsep pendidikan anak, yaitu tentang keteladanan. Keteladanan yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya kepada anak-anaknya. Anak-anak itu lebih banyak menyerap dari apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengarkan.
anak-anak untuk bisa fokus mendengarkan satu ceramah full, tidak ada yang mampu sampai 1 jam. Awal-awal fokusnya mungkin cuma 5 menit, 10 menit pertama, habis itu sudah teralihkan. Coba kalau ibu tidak percaya, ceramahi anak ibu. Itu kan putar satu kaset full itu. Anak-anak mendengar mungkin cuma di awal-awal saja. Makin lama diceramahi, mulai sudah Jo, aduh. Terus bagaimana supaya kita bisa efektif dalam mendidik anak? Berikan contoh keteladanan kepada mereka. Apalagi di masa-masa golden ages, 6 tahun sampai 9 tahun pertama dalam umur mereka, berikan mereka keteladanan yang terbaik yang bisa mereka dapatkan dari kedua orang tuanya. Dan memang kadang-kadang keteladanan itu harus direkayasa, harus sengaja dibuat-buat. Contoh seperti mengaji. Kita pengen anak itu pintar ngaji, tidak malas-malasan kalau mengaji. Tapi kita tidak pernah kasih contoh ke mereka ngaji di depannya mereka. Mana bisa? Maka sesekali duduklah habis maghrib depannya anak-anak ngaji gitu. Pura-pura saja. Buka Al-Quran habis sholat maghrib, duduk-duduk, atau mungkin habis makan malam, atau sebelum makan malam duduk-duduk. Ya waktu keluarga masing-masing lah. Kan ada waktu keluarga kan. Waktu keluarga masing-masing pas anak lagi di rumah semuanya, suami di rumah juga lagi pada santai-santai, duduklah buka Quran, Bu, mengaji. Biar anak tuh lihat. Daripada nanti keluar kata-katanya, ih mama suruh-suruh saya pergi mengaji, saya tidak pernah lihat mama mengaji. Atau mungkin yang lebih parah, papa suruh-suruh saya pergi sholat, papa tidak pernah ke masjid pergi sholat. Wah, itu kiamat kecil kalau sudah seperti itu. Kiamat kecil dalam keluarga. Karena anak tidak mendapatkan sosok yang bisa mereka teladani. Dan berbahaya, Bu, berbahaya sekali ketika seorang anak mencari sosok yang diteladani itu di luar rumah. Dia merasa lebih nyaman curhat kepada orang di luar rumah daripada di dalam rumah, itu bahaya. Dia merasa lebih nyaman berinteraksi dengan orang-orang di luar rumah daripada di dalam rumah, itu tanda-tanda bahaya. Dan kalau kita mau runut-runutkan terus ini, Bu, tanda-tanda atau sebab faktor awal adanya hubungan sesama jenis itu akibat anak-anak yang tidak mendapatkan atau merasakan kasih sayang ketika di rumahnya. Itu sudah dilakukan penelitiannya. Ustadz kami menyampaikan seperti itu. Salah satu faktor yang mendukung sampai maraknya perkawinan sejenis, hubungan sesama jenis saat ini karena anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang ataupun perlindungan di dalam rumahnya sendiri. Sehingga dia mendapatkan kasih sayang itu di luar. Sampai sebegitu bahayanya loh. Maksud saya ingin menyampaikannya, sampai sebegitu bahayanya loh. Ketika kita menganggap remeh untuk memberikan keteladanan kepada anak-anak, bahaya sekali. Berharap hanya kepada anak-anak, yang penting kan kamu saya sekolahkan di sekolah yang terbaik. Yang penting kan kamu saya pondokkan di pondok yang terbaik. Maka saya taunya kamu ketika di rumah harus jadi anak yang terbaik.
Tidak semudah itu, Bu. Tidak semudah itu. Kamu ini sudah dibayarkan sekolah mahal-mahal, sampai di rumah malas-malas. Jangan langsung cepat-cepat menyalahkan anak. Tanya dulu diri sendiri, berkaca dulu diri sendiri. Saya sudah memberikan keteladanan ini ndak kepada dia? Saya sudah mencontohkan keteladanan ini ndak kepada anak saya? Maka keteladanan itu sangat penting sekali dalam pembentukan anak. Saya ingin bercerita sedikit, Bu, tentang kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi, saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti kalau sama Rasulullah kenanya apa? Ipar, bahasanya kita. Iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Aisyah dan juga Asma hubungannya itu saudara seayah, beda ibu. Saudara seayah beda ibu. Asma seorang wanita Quraisy menikah dengan Az-Zubair, Zubair bin Awam. Dan ketika menikah, beliau sampaikan, Asma sendiri yang bercerita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, aku menikah dengan Zubair dan Zubair tidak memiliki harta sama sekali. Dan juga tidak memiliki, kalau zaman dulu disebutnya budak. Kalau zaman sekarang mungkin bisa kita sebut orang yang membantu mengurus urusan rumah tangga kita gitu. ART, IRT. Apa ART, Bu? Asisten. Oh, asisten. Asisten rumah tangga. Itu. Asisten rumah tangga. Tapi apakah Asma radhiyallahu taala anha mengeluh? Tidak. Beliau katakan, saya menikah dengan Zubair dan Zubair tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki ART sama sekali, kecuali hanya seekor kuda saja. Seekor kuda dengan sebuah alat penyiram kebun. Alat penyiram kebun. Dan kuda tersebut saya juga yang bantu-bantu Zubair beberapa kali untuk ambilkan rumputnya, kasih makan, kasih minum. Dan kami tidak memiliki harta kecuali hanya sepetak kebun kurma yang diberikan oleh Rasulullah kepada Zubair atas diri saya. Karena Rasulullah sebagai saudara ipar yang baik, lihat Asma menikah, Rasulullah bagikanlah satu petak kebun kurma. Karena Rasulullah tahu bagaimana kondisi keuangan Zubair ini. Maka suatu hari, kata Asma binti Abu Bakar, ketika saya pergi ke kebun kurma saya, kemudian pergi memetik kurma, dalam perjalanan ember yang saya taruh di atas kepala itu, kan biasa ibu-ibu ada bawa-bawa itu, ember yang berisi kurma saya taruh di atas kepala saya. Kemudian saya bertemu dengan Rasulullah dan beberapa sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada saya, "Hei Asma, sini. Biar saya bantu. Sini, naik di kendaraan, saya bonceng." Tetapi Asma binti Abi Bakar mengatakan, "Tidak, terima kasih wahai Rasulullah." Karena apa? Dia pikir suaminya ini orangnya pencemburu. Jangan-jangan nanti
Kalau saya terima bantuan Rasulullah, Zubair berpikirnya yang tidak. Zubair berpikirnya yang wah, cemburu ini dan lain segala macam. Akhirnya menimbulkan konflik. Dan Rasulullah melihat gelagat itu. Rasulullah kan peka. Rasulullah melihat gelagat itu, akhirnya Rasulullah berpamitan, berpapasan saja. Besoknya Rasulullah bilang sama Abu Bakar, sahabatnya, tentang kondisinya Asma binti Abi Bakar, tentang kondisinya anaknya. Maka beberapa hari kemudian Abu Bakar belikan yang namanya budak untuk bantu pekerjaan rumah Asma. Maka kemudian setelah itu Asma sampai di rumah, ketemu sama suaminya Zubair, berceritalah tentang tadi kondisi dia ketemu dengan Rasulullah di tengah jalan. Kata Zubair, saya lebih suka kamu menerima pertolongan Rasulullah. Saya lebih suka seperti itu. Supaya apa tujuannya? Kita tidak menyakiti hati Rasulullah. Jangan nanti Rasulullah kecewa. Tapi Asma hanya mengangguk. Oh begitu. Iya baik. Dari cerita ini Bu, saya dapat dua pelajaran tentang bagaimana seorang istri, tiga malahan, tentang bagaimana seorang istri yang sangat-sangat sabar dan penyayang kepada suaminya. Tidak menuntut banyak karena dia paham dengan kondisi keuangan suaminya. Kemudian dia juga ikut membantu urusan suaminya. Mereka punya modal 1 kuda saja. Itu kuda itu dia juga bantu rawat, sesekali bantu rawat, bantu juga carikan rumputnya, bantu juga kasih minum kudanya. Punya kebun kurma, sesekali dia bantu suaminya panen, gitu. Ngangkat sendiri juga, tidak mengeluh juga. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana dia radhiyallahu taala anha sangat-sangat menjaga perasaan suaminya. Menjaga perasaan suaminya ketika berada di luar rumah. Maka ini adalah sifat keteladanan yang patut kita contohi. Khususnya bagi ibu-ibu patut dicontohi. Kisah Asma binti Abi Bakar. Kemudian soal berbakti kepada kedua orang tua. Yang paling terkenal riwayatnya itu dalam hadis adalah riwayatnya Asma. Jadi kan ibunya Asma ini ketika Abu Bakar hijrah ke Madinah, beliau masih belum memeluk Islam. Akhirnya diceraikanlah sama suaminya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pernah suatu waktu ibunya Asma pengen berkunjung ke Madinah, pengen lihat anaknya. Jadi ada kondisi di mana anaknya seorang muslimah, ibunya masih kafir. Ketika dapat berita ibunya mau datang ke Madinah, Asma langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, boleh tidak saya menjamu ibu saya datang itu, wahai Rasulullah? Boleh tidak saya menerima ibu saya di rumah saya dan menjamu dia sebagai tamu, memuliakannya sebagai tamu dan sebagai orang tua? Asma bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Takutnya apa? Jangan-jangan nanti dia melakukan sesuatu yang jadinya dosa. Saking menjaganya itu. Kata Rasulullah, boleh. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu walaupun mereka berbeda keyakinan, selama mereka tidak menyuruhmu kepada berbuat syirik. Artinya ketaatan yang mutlak kecuali dalam syirik dan maksiat. Ketika kedua orang tua yang berbeda keyakinan, mohon maaf, menyuruh untuk berbuat syirik ataupun berbuat maksiat yang lainnya, maka disitulah kita sebagai anak mengatakan
Tidak, tidak apa? Tidak boleh. Sekarang sudah beda, tidak boleh. Maka saat dibolehkan, barulah Asma menerima orang tuanya, menerima ibunya datang dari Mekah, dijamu sebaik-baiknya. Ini lagi pelajaran dari beliau tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu jalan pintas, jalan tol ketika seseorang ingin mencari surga. Maka saat kedua orang tua masih hidup, jangan disia-siakan. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan marahnya Allah, murkanya Allah ada juga pada murkanya orang tua. Maka bagi saudara-saudariku, bapak ibu semuanya yang orang tuanya masih hidup, muliakan mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, tentang bagaimana keberanian dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Keberanian yang beliau tampakkan adalah ketika berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ini adalah seperti bupati atau wali kota di Madinah, wali kota yang memegang Madinah, dan terkenal dengan orang yang suka membunuh. Hajjaj terkenal orangnya keras, kasar, suka zolim, bahkan bermudah-mudahan dalam perkara darah, suka sekali membunuh. Dan salah satu yang menjadi korban Hajjaj bin Yusuf adalah anaknya Asma sendiri, Abdullah bin Zubair, terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf. Maka ketika selesai peristiwa itu, terbunuhnya Abdullah bin Zubair, anaknya Asma ini, Hajjaj bin Yusuf mengirim utusan ke rumahnya Asma untuk memanggil dia supaya datang ke tempatnya Hajjaj. Asma menolak. Diutus kedua kali dengan ancaman, kalau tidak mau datang nanti kamu akan dikurung di penjara. Asma menolak. Yang ketiga kali Hajjaj sendiri yang datang ke rumahnya. Kemudian ketika Hajjaj datang ke rumahnya, apa yang dilakukan Asma? Dia tidak takut dan berani untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan di depan orang yang terkenal bengis, terkenal jahat, terkenal yang namanya tidak tanggung-tanggung untuk mau melukai seseorang, itu tidak pikir panjang. Dia sampaikan apa yang dia sampaikan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kami dahulu, dari suku kamu itu akan ada terkenal dua orang, satu pembohong dan yang kedua orang yang bengis. Pembohong tersebut telah kami lihat, kata Asma, karena ada dari sukunya Hajjaj ini orang yang mengaku sebagai nabi, dan dia sudah lewat masanya. Dan sekarang yang ada di hadapan saya adalah orang yang bengis yang dikatakan Rasulullah itu. Berani beliau mengatakan itu.
ketika mayat anaknya digantung di kota Madinah, Asma itu ada di masjid di pojokan melihat bagaimana anaknya dizolimi. Kemudian ada sahabat Nabi yang lain melihat, ada ibunya Abdullah bin Zubair. Datanglah dia mendekati, kemudian menyampaikan kalimat-kalimat supaya sabar. Hanya jasad saja itu, hanya jasad saja yang disiksa. Arwah tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Asma, ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkurang dan tidak akan goyang dengan kejadian ini. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa orang-orang yang soleh akan selalu dizolimi oleh orang-orang yang zolim. Sebagaimana Nabi Zakaria yang lehernya diserahkan kepada wanita pelacur. Maksudnya apa? Ibu tahu kisah Nabi Zakaria? Tahu kisah Nabi Zakaria? Anda tahu? Nabi Zakaria ini dibunuh oleh umatnya sendiri, dibunuh oleh masyarakatnya sendiri atas tuduhan seorang pelacur yang sudah dibayar. Dia mengatakan Zakaria ini yang menghamili saya. Akhirnya dia dikejar oleh masyarakatnya, dibunuh, dipenggal kepalanya, kemudian dikasihkan ke pelacur tersebut. Itulah tentang bagaimana kisah Asma binti Abi Bakar yang banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil pelajarannya. Mulai dari bagaimana dia berlaku kepada suaminya, ketaatannya, kepatuhannya, kemudian juga bagaimana dia menjaga perasaan suaminya, kemudian bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga dan yang selanjutnya bagaimana kesabarannya serta keberaniannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian untuk materi hari ini. Jadi ringkasannya, materi yang kita sampaikan hari ini itu yang pertama tentang dua keutamaan wanita, yaitu Allah memberikan kepada wanita kesabaran dan juga kasih sayang, maka itu adalah modal paling besar dalam mendidik generasi selanjutnya. Kemudian bagaimana menjadikan rumahku surgaku, itu peran besarnya ada pada wanita, ada pada seorang ibu. Rumahku surgaku. Dan cara paling terbaik untuk menjadikan rumahku surgaku itu adalah dengan bagaimana seorang wanita lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah daripada di luar rumah. Itu terlebih dahulu. Selanjutnya membahas tentang pendidikan anak. Pendidikan yang paling terbaik diberikan kepada anak adalah tentang keteladanan. Maka contohkanlah kepada mereka, jangan hanya ceramahi mereka. Tampakkan kepada mereka bagaimana itu berbuat baik, bagaimana berakhlak baik, bagaimana berbicara yang baik. Jangan hanya menuntut dan meminta saja dari mereka. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga apa yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.